Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik, dan kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Allahumma amin. Izinkanlah kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang RPP pembelajaran tematik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri Hermin Syamsiah sebagai pemateri 1 dan rekan saya Salma Nur Afifah sebagai pemateri 2. Baiklah, saya akan menjelaskan pada makalah kami, yakni yang pertama pengertian RPP tematik. Jadi, RPP tematik merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Jadi, sebagai pendidik pada pendidikan berkewajiban menyusun RPP dengan lengkap dan sistematis. Tujuannya agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, efisien, menantang, menyenangkan, inspiratif, dan dapat menjadi motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yakni komponen RPP tematik. Jadi, untuk memudahkan guru dalam mengembangkan RPP, maka dapat memperhatikan komponen-komponen RPP tematik sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Apa itu standar kompetensi? Jadi, standar kompetensi itu merupakan kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada mata pelajaran. Nah, kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. Keempat, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kelima, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa-siswi dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Yang kedelapan, langkah pembelajaran. 9. Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Dan yang terakhir, penilaian dan tindak lanjut, yaitu prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa-siswi serta tindak lanjut hasil penilaian. Demikianlah penjelasan dari saya sebagai pemateri 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni saudari Salma Nur Afifah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya Salma Nur Afifah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebagian oleh Mbak Hermin Syamsiah. Nah, kita masuk ke subjudul C, yaitu menyusun RPP tematik. Di dalam menyusun RPP tematik ya teman-teman, ada beberapa langkah diantaranya, yaitu
Nah, langkah-langkahnya yaitu diantaranya: satu, menuliskan identitas meliputi di dalamnya tema, kelas atau semester, jumlah atau pertemuan. Yang kedua yaitu alokasi waktu. Yang ketiga, menuliskan SK dan KD ya, standar kompetensi dasar dari silabus tematik dari beberapa mata pelajaran ya, yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran tertentu. Dan yang keempat yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan dalam silabus. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Itu di dalamnya ada merumuskan tujuan yang hendak dicapai setelah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kalimat operasional yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, rumusan tujuan terfokus pada pencapaian KD kompetensi dasar, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar. Yang keenam, merumuskan atau memilih materi pokok ya. Lanjut ke subjudul yang D, yaitu perbedaan RPP tematik dengan RPP mata pelajaran. Pada umumnya, RPP mata pelajaran dan RPP tematik itu sama. Yang membedakan terdapat pada identitas mata pelajaran yang penting memperlihatkan keterkaitan rumusan komponen dengan tema yang ditetapkan. Nah, perbedaan di dalamnya ini nih, kalau RPP mata pelajaran kan terfokus sama satu pelajaran ya. Kalau RPP tematik itu dia tuh beberapa mata pelajaran yang tercantum ya, dia tuh dijadikan satu gitu, kayak IPA, IPS, MTK atau bahasa Indonesia. IPA itu kan bisa digabungkan dengan menjadi satu RPP. Itu perbedaannya RPP tematik dan mata pelajaran. Sama saja, sama-sama tercantum identitas kelas, terdapat tema itu sama, tercantum minggu atau hari, adanya alokasi waktu. Kemudian, nah yang membedakan tuh, kalau RPP mata pelajaran kan cuma satu kompetensi dasar, hanya untuk satu mata pelajaran. Sedangkan RPP tematik itu terdapat beberapa kompetensi dasar dari mata pembelajaran. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena RPP tematik itu dia kan beberapa pelajaran dijadikan satu ya, digabungkan. Sedangkan RPP mata pelajaran hanya terfokus sama satu pelajaran. Sama-sama mempunyai tujuan keduanya. Kemudian adanya materi pokok. Terus sama-sama menggunakan metode dan terdapat langkah pembelajaran seperti kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan terdapat alat atau bahan ya, sumber buat mendukung pelajaran itu sendiri ya. Kemudian ada penilaian. Nah itu, jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Pada dasarnya prinsip-prinsip pengembangan RPP tematik tetap memuat komponen-komponen sebagai mana umumnya. Hanya saja dalam RPP tematik penting memperlihatkan keterkaitan rumusan-rumusan komponen tersebut dengan tema yang ditetapkan. Nah, dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya dari rekan-rekan saya itu, RPP tematik merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Komponen-komponen RPP tematik yaitu identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, beserta uraiannya, alokasi waktu, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, alat dan media yang digunakan, penilaian dan tindak lanjut, prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaiannya belajar siswa-siswi, serta tindak lanjut hasil penilaian. Nah, itu ya teman-teman dari kelompok 6 dengan mata kuliah pembelajaran tematik ya. Terima kasih kepada Bapak Kurniawan MPD karena telah meringankan kami untuk presentasi online menggunakan video ini. Mungkin ini saja yang dapat
kami sampaikan. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.